Iring-iringan mobil jenazah yang membawa 3 jasad korban kecelakaan maut di Tol Cipali tiba di rumah duka di Desa Salam, Kecamatan Grabak, Magelang. Kedatangan jenazah korban disambut isak tangis keluarga dan kerabat. Ketiga korban merupakan satu keluarga yang terdiri dari kakek, nenek, dan cucunya. Salah satu keluarga korban, Harsoyo, mengatakan pihak keluarga mendapatkan kabar duka dari anak bungsu korban yang merupakan korban selamat. Sebelum kejadian, Harsoyo turut mengantar korban, Mas Hudi Mujito, bersama istri, anak bungsu, dan cucunya ke Terminal Secang yang hendak berangkat ke rumah anak bungsunya di Jakarta untuk berlibur. Ya, yang agak aneh itu cuman kita baru berangkat, cuman di jalan itu ceritanya mau pulangnya mau begini programnya itu pengen cepat pulang aja program di jalan itu. Kok ini baru berangkat kok ceritanya mau pulang, kalau pulang kita mau suaminya dulu atau sama-sama, itu ceritanya cuma di situ kisaran keberangkatan, tapi dia cerita masalah pulang, itu yang menurut saya janggal. Usai disemayamkan dan disolatkan, ketiga jenazah dimakamkan di TPU desa setempat. Sementara itu, tim gabungan Polda Jabar dan Polres Purwakarta lakukan olah TKP lanjutan kecelakaan maut bus PO Handoyo yang tewaskan 12 penumpangnya. Olah TKP dilakukan di jalur Tol Cipali, tepatnya interchange kilometer 72 exit Tol Cikopo. Tim menggunakan alat 3 dimensi laser scanner untuk mendapatkan gambar situasi dan kondisi di lokasi sebelum dan sesudah kejadian. Dari gambar ini nanti kita akan buat sebuah sketch 3 dimensi terkait dengan jalan, dan kita ingin memastikan betul terkait dengan lintasan yang dilalui oleh bus tersebut. Kemudian kita akan mencari berdasarkan kinematika gerak berapa kecepatan yang dilalui oleh pengemudi sebelum terjadinya kecelakaan. Hasil TKP akan keluar beberapa hari ke depan dan dikumpulkan serta dianalisa lagi bersama dengan hasil pemeriksaan pihak terkait lainnya untuk pastikan penyebab kecelakaan. Dari Magelang dan Purwakarta, Puji Hartono dan Irwan melaporkan. Belasan kios di Pasar Tradisional Pucang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ludes terbakar. Libur akhir pekan kali ini kami mengajak Anda menjelajahi Gunung Bromo dengan bersepeda, menikmati hamparan hijau dari ketinggian 2.100 meter di atas permukaan laut. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Bersama saya Rosalyn Ju, berikut seputar iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Belasan kios di Pasar Tradisional Pucang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Video amatir merekam detik-detik kebakaran Pasar Tradisional Pucang, Magelang. Seorang saksi mata mengatakan kebakaran belasan kios terjadi saat ia dan istri hendak ke musola. Saat melintas depan Pasar Pucang, kobaran api telah membesar dan merembet ke deretan kios lain. 12 mobil pemadam dikerahkan dan api berhasil dipadamkan setelah petugas berjuang selama 1 jam. Sedikitnya 15 kios terbakar dan diduga akibat korsleting listrik. Polresta Magelang masih menyelidiki penyebab dari kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran juga melanda puluhan lapak pengepul barang bekas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu lapak.
Kebakaran menghanguskan lapak pengepul barang bekas seluas 600 meter persegi di Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Api diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu lapak. Warga berupaya membantu dengan memadamkan api gunakan air selokan. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Hari ini ada kuburan Kober yang terbakar itu lapak yang terdiri dari bahan-bahan mulai terbakar, dan untuk jumlah lapak sekitar ada 20 lapak dan ada sekitar kakak di wilayah itu. Untuk unit yang diturunkan, kita menurunkan 15 unit. Itu juga sementara terjadi konsleting listrik di salah satu kediaman rumah warga. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah pihak damkar kerahkan 15 unit mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri acara Refleksi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Kompleks DPR MPR Senayan, Jakarta. Anies kembali mengingatkan soal kebinekaan bangsa untuk merekatkan persatuan Indonesia. Anies Baswedan menghadiri acara yang digelar Badan Persatuan Antar Iman dan DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan bahwa suasana keteduhan Natal dirasakan dalam persatuan sebagai bangsa Indonesia. Anies menyebut di belahan dunia lain masih banyak bangsa yang lebih bineka dibandingkan Indonesia. Namun NKRI merupakan salah satu bangsa yang paling bineka. Yang membedakan Indonesia dengan bangsa lain adalah persatuannya. Karena itu, Bhinneka Tunggal Ika harus dipertahankan. Karena Indonesia adalah contoh bagaimana keberagaman bisa menjadi satu. DPP Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus. Sementara itu, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri silaturahmi nasional Koperasi Mekar Digital Sejahtera atau MDS COP 2023 di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ribuan warga yang mayoritas kaum perempuan menyambut antusias kehadiran Prabowo Subianto di area lapangan Desa Cinangka Bungursari, Purwakarta. Sebagai komitmen terhadap pemerataan ekonomi masyarakat melalui penguatan koperasi, Prabowo memberikan sumbangan 15 miliar rupiah. Prabowo berharap gerakan koperasi dapat menjangkau masyarakat rentan, tidak terkecuali kaum perempuan dan generasi Y dan juga Z. Prabowo mengatakan ia tidak pernah berhenti menjadi anggota koperasi. Bahkan koperasi yang dibentuknya sudah memiliki anggota sekitar 20.000 warung di seluruh Indonesia. Prabowo bertekad membesarkan induk koperasi unit desa dan MDS untuk memberdayakan kelompok ekonomi yang paling lemah yang butuh pembiayaan ultramakro. Pemirsa, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo mengunjungi Pasar Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ganjar Pranowo berdialog dengan para pedagang yang mengeluhkan kenaikan harga sejumlah bahan pokok serta persaingan dengan e-commerce. Ganjar Pranowo melanjutkan safari kampanye Pilpres 2024 dengan mengunjungi Pasar Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Calon Presiden nomor urut 3 tersebut belusukan ke pasar didampingi Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Ganjar mendengar keluhan dari pedagang terkait kenaikan harga sejumlah bahan pokok termasuk cabai, telur, dan beras. Selain itu, sebagian pedagang mengeluhkan iklim kompetisi dengan pedagang online atau e-commerce. Ya, saya kira mesti diatur ya. Apapun namanya pedagang tradisional juga perlu dilindungi. Namun demikian mereka juga harus kita edukasi agar mereka juga bisa menggunakan cara-cara berdagang online. Karena mereka mesti mengikuti perkembangan zaman. Namun yang menarik dari pikiran ini adalah peran koperasi
birokrasinya hidup, anggotanya bisa memanfaatkan koperasi, pinjamannya bisa lumayan besar karena anggotanya 60 ribuan tadi itu, dan kemudian angsurannya lancar. Ganjar Pranowo menyapa warga Bekasi dan sekitarnya dalam kunjungan selama 2 hari terakhir. Setelah nelayan dan buruh, Ganjar menyerap aspirasi dengan menghadiri senam bersama, sarapan bareng, peresmian kantor perjuangan Laskar Ganjar Pranowo, turnamen basket 3-on-3 dan Mobile Legends Piala Ganjar Mahfud, serta silaturahmi ke Ponpes Sirojul Munir di Jati Asih. Dari Bekasi, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah melaporkan. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD kembali menyapa warga Bandung, Jawa Barat. Mahfud mengunjungi pondok pesantren Sirna Miskin yang merupakan ponpes milik almarhum Kiai Haji Ahmad Dimyati, pendiri NU di Kota Bandung. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD tiba di pondok pesantren Sirna Miskin, Bandung, Jawa Barat disambut pimpinan dan para ulama. Mahfud MD mendapat kalungan sorban teriring lantunan marawis para santri. Selain para kiai dan tokoh Nahdlatul Ulama Kota Bandung, kaum perempuan juga hadir dalam acara silaturahmi dengan Mahfud MD. Mahfud berkisah ia tidak meminta untuk menjadi pendamping Capres Ganjar Pranowo, namun ia dipinang karena dinilai mampu membenahi demokrasi, pemberantasan korupsi, serta penegakan hukum. Umat Islam Indonesia itu kompatibel terhadap demokrasi, siap berdemokrasi. Ini adalah negara muslim terbesar di dunia di mana demokrasinya paling hidup. Oleh sebab itu harus kita jaga. Dan basis pendidikan demokrasi itu dimulai dari pesantren. Mahfud punya harapan besar kepada para santri karena tradisi pendidikan yang berlandaskan syariah sehingga menumbuhkan kedamaian dalam setiap gerak untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan masyarakat. Ponpes dipandang sebagai basis pendidikan kader bangsa yang demokratis, berwawasan, dan sesuai syariah. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Meilana melaporkan. Pemirsa, istri Capres nomor urut 3 Siti Atiko Supriyanti menyampaikan program-program unggulan duet Ganjar Mahfud MD dalam Rakornas Organisasi Perempuan Indonesia for Ganjar atau PIJAR di Jakarta. Masalah stunting dan kesehatan mental menjadi bagian dari program kerja pasangan Ganjar dan Mahfud MD dalam upaya memberdayakan kaum perempuan dan anak-anak. Selain bidang kesehatan, Siti Atiko juga memaparkan tentang pendidikan gratis 12 tahun, satu keluarga miskin, satu sarjana, stabilitas harga, distribusi hasil pertanian yang berkeadilan, serta penyediaan lapangan kerja di Indonesia. Di sisi lain, melihat dukungan kuat yang diberikan PIJAR, Siti Atiko optimistis paslon nomor urut 3 mampu meraup suara dari perempuan Indonesia. Sebab persentase suara perempuan dalam pemilu mendatang mencapai 51%. Pemirsa, kami mengajak Anda untuk berwisata drive-thru atau layanan tanpa turun, sehingga Anda bersama keluarga bisa berkeliling untuk berwisata tanpa lelah berjalan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, sebanyak 283.000 tiket kereta api jarak jauh telah ludes terjual jelang libur Natal dan Tahun Baru. PT KAI Daob 1 Jakarta menyediakan 174 kereta tambahan guna mengantisipasi lonjakan penumpang. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daob 1 Jakarta menyediakan 174 kereta tambahan dari total 1.308 perjalanan kereta api yang berangkat dari stasiun Gambir dan Pasar Senen. Untuk keberangkatan tanggal 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024 telah terjual 283.000 tiket atau 39% dari jumlah keseluruhan. Tujuan yang paling banyak diminati para calon penumpang adalah Bandung,
Yogyakarta, dan sejumlah kota besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. PT KAI Daob 1 Jakarta mengimbau masyarakat untuk menyiapkan segala sesuatunya secara matang, termasuk pemesanan tiket agar tidak kehabisan atau tertinggal kereta. Sementara itu, Bandara Soekarno-Hatta juga dipadati penumpang domestik jelang libur Natal dan Tahun Baru. Tercatat 145.000 penumpang berpergian melalui Bandara Soekarno-Hatta ke sejumlah kota di tanah air. Kepadatan penumpang tampak terlihat di Bandara Soekarno-Hatta jelang libur Natal dan Tahun Baru. Para penumpang memilih libur lebih awal guna menghindari lonjakan penumpang. Selain itu, banyak para pelajar yang sudah libur dan memilih untuk kembali ke kampung halaman lebih awal untuk menghindari tingginya harga tiket pesawat jika mendekati Natal dan Tahun Baru. Lonjakan penumpang domestik terjadi mulai Minggu kedua Desember ke sejumlah kota wisata di tanah air. Dalam libur Nataru kali ini, masyarakat diimbau untuk menjaga protokol kesehatan karena kasus COVID-19 yang mulai meningkat di tanah air. Pemirsa, bersepeda ke Gunung Bromo, Jawa Timur menjadi tren di kalangan penggemar goes, apalagi saat libur akhir tahun. Hujan yang membuat tekstur pasir Gunung Bromo menjadi padat menantang para pesepeda untuk menikmati sensasi goes di ketinggian 2.100 meter di atas permukaan laut. Gunung Bromo yang baru dinobatkan sebagai Taman Nasional tercantik nomor 3 di dunia selalu mengundang wisatawan untuk berwisata. Apalagi Gunung Bromo kini kembali cantik dengan hamparan hijau pasca kebakaran beberapa waktu lalu. Anda bisa mencoba paket wisata bersepeda lewat jalur Gunung Bromo, salah satunya adalah Malang Fun Cycling. Jalur menantang dengan pemandangan yang sangat indah mengundang penggemar goes khususnya saat libur akhir tahun. Di musim hujan, Gunung Bromo menjadi favorit para pecinta olahraga bersepeda. Hujan yang membuat tekstur pasir Gunung Bromo menjadi padat menantang para pesepeda untuk menikmati sensasi goes di ketinggian 2.100 meter di atas permukaan laut. Khusus buat Bromo nih. Waduh, enak Pak. Mantap lah. Sesuai nggak? Harapan sama kenyataannya gimana? Harapannya saya perjalanan dari darat ya, 12 jam. Dan itu terbayar di sini, Pak. Wah, luar biasa nih Bromo ini, tirennya itu komplit ya. Jadi kita dapat view-nya yang sabananya luas, itu kayaknya saya ke Rinjani kemana itu nggak ada yang secakep inilah gitu. Jadi sebabnya kan jadi Taman Nasional yang tercantik ketiga di dunia. Keindahan petualangan masih ditambah dengan arah pulang kembali ke Malang menyusuri padatnya pasir Gunung Bromo di musim hujan menembus kabut tebal. Wisata menikmati Bromo dengan cara berbeda ini kini menjadi tren wisatawan. Peminat selalu penuh setiap kali pendaftaran open trip dibuka. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Pemirsa, jelang libur Nataru, sebuah wahana baru menyambut para wisatawan di Kota Batu, Jawa Timur. Di mana dengan wisata drive-thru atau layanan tanpa turun, pengunjung bisa berkeliling untuk berwisata tanpa lelah berjalan. Dengan menggunakan kendaraan untuk berkeliling, wisatawan dimanjakan dengan wahana baru yang ada di sebuah tempat wisata di Kota Batu. Berbeda dengan konsep tempat wisata pada umumnya, di sini pengunjung bisa berkeliling mengenal satwa, teknologi, hingga budaya tanpa harus turun berjalan kaki. Pengunjung bisa melihat langsung banyak koleksi satwa lebih dekat menggunakan mobil listrik ini. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati kecanggihan teknologi instalasi dengan tema bawah laut, hingga menonton pertunjukan simfoni cahaya dan tarian dengan lampu berwarna-warni. Pertama di Indonesia, bahkan di dunia, yang menghadirkan wisata berkeliling 30 wahana lebih
dengan menggunakan mobil listrik seperti di samping kita ini dan juga mobil pribadi para pengunjung. Menyenangkan gitu. Terus kalau kita lihat pakai mobil drive-thru itu kayak lebih menyatu sama satwanya, sama alamnya. Lebih dekat sama hewannya juga daripada pakai mobil pribadi kan tertutup ya. Wisata drive-thru ini buka pukul 10 pagi hingga 4 sore. Untuk berkeliling area seluas 5 hektar, pengunjung bisa menikmati 30 wahana yang ada di sini dengan waktu 1,5 jam. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Pemirsa, jelang perayaan Natal, perajin hiasan Natal kebanjiran pesanan. Salah satunya perajin ukir perjamuan kudus dan patung rohani di Jepara, Jawa Tengah. Mereka bahkan kewalahan lantaran banyak pesanan harus terkirim sebelum hari raya Natal tiba. Berbagai karya seni rohani terbajang rapi di sebuah showroom perajin di kawasan sentra patung Desa Mulyoharjo, Jepara, Jawa Tengah. Ukiran relief perjamuan kudus, mimbar altar, patung Yesus, Bunda Maria, hingga salib dengan berbagai ukuran dapat ditemui di sini. Namun di belakang showroom, para perajin bekerja keras. Jelang perayaan Natal, pesanan datang berlimpah, terutama untuk ukir relief perjamuan kudus. Sejak bulan Oktober, perajin ukir ini menerima pesanan 70 bingkai ukir relief perjamuan kudus. Semuanya harus terkirim sebelum hari raya Natal. Belum lagi pesanan produk ukir rohani lainnya. Oktober sampai Desember ini, khusus perjamuan kudus ini yang relief seperti ini, itu ada pesanan 70 pisisan. Kalau kita sekarang untuk yang luar negeri ke India, rata-rata ke India, terus kalau yang lokalan rata-rata ke Medan, Aceh, pokoknya daerah Sumatera, Kalimantan, sama Jawa, Jakarta itu terutama. Harga sesuai ukuran dan tingkat kerumitan. Relief perjamuan kudus dijual mulai 7 juta rupiah hingga 55 juta rupiah. Mimbar altar dijual dari harga 15 juta hingga 45 juta rupiah. Sementara patung salib Yesus dijual dari harga 1,5 juta rupiah hingga 65 juta rupiah. Bahan baku yang digunakan berkualitas, kayu jati dari perhutani. Tak heran, karya perajin Jepara dikenal hingga ke mancanegara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto melaporkan. Pemirsa, apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kuliner nasi bejek? Ia memiliki ciri khas dalam penyajiannya. Makanan khas di Desa Kerambitan, Tabanan, Bali ini mempunyai cita rasa yang gurih dan lezat. Berkunjung ke Tabanan tidak lengkap rasanya jika belum mencoba kuliner khas Desa Kerambitan, yaitu nasi bejek. Nasi bejek adalah makanan khas di Desa Kerambitan dan sudah menjadi hidangan turun-temurun di desa ini. Dibuat dengan cara dibejek atau diremas. Nasi bejek ini disajikan dengan sambal kelapa parut, sayur gecok khas Desa Kerambitan dengan bahan sayur sawi dan nangka, serta daging ayam suwir, menambah cita rasa gurih dan lezat. Kelapa dicampur bawang merah, bawang putih, kemiri, digoreng. Tambahannya sambal terasi, sambal pedas, tambah merica, tambah lemon tuh. Pertama kali saya merasakan nasi yang sangat unik yang dibejak gitu loh. Ya, biasa kan nasi itu cuman nasi biasa dicampur dengan lauk gitu. Ini nasinya dicampur dengan bumbu-bumbu yang khas dari daerah sini gitu. Nasi bejek biasanya dinikmati untuk hidangan sarapan. Buka dari jam 6 pagi, seporsi nasi bejek dibanderol dengan harga Rp7.000 saja. Dari Tabanan, Bali, Wayan Diana melaporkan. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita pagi ini. Saya Rosalin Chiu, selamat berakhir pekan, tetap semangat dan sampai jumpa.